Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Ayunisha, motivator magang dari Bimba Unit Telukesari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Pengertian individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system, yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, yaitu small step system. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system, yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru atau motivator yaitu membimbakan. Peran murid yaitu mendapatkan hak kewajiban belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Yaitu dengan pendekatan secara individu dan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama, mempelajari dan kenali karakter anak, lalu cari tahu kesukaan anak, kegiatan atau hal yang sering anak lakukan. Selanjutnya, satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Lalu jangan minta dimengerti oleh anak. Yang terakhir, memberikan reward. Selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu minat baca dan minat belajar anak akan berkembang, lalu kemampuan dan keterampilan anak berkembang, dan yang terakhir, berkarakter pembelajar. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu dampaknya anak merasa belajar adalah beban, anak terpaksa belajar, lalu kemampuan dan keterampilan anak menjadi lama berkembangnya, anak lebih suka bermain game. Selanjutnya, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Selanjutnya, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek. Selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu tujuan dari variation skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya, 3 aspek belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Lalu, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan menerapkan variation skill, dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect? Yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya kegiatan tersebut akan diulang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yaitu adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak menjadi mampu. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Yaitu adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan.